Perkenalkan, nama saya Natalia Natal, NIM 20104 17175, kelas A2 Ekonomi Manajemen, Makul Manajemen Pemasaran, dosen pengampun Pak Adi Musalin, SOMM. Di sini saya akan menjelaskan video bagian B, yaitu dimana tentang materi yang telah diberikan Pak Adi. Jawabannya, yang pertama, 3 komponen dalam pelayanan kepuasan pertama konsumen. Yang pertama, kualitas atau equity, yang berkaitan dengan hal-hal yang dimiliki oleh produk atau jasa itu sendiri. Tidak berhenti di situ, kualitas produk ialah hal-hal yang diinginkan oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan. Kualitas produk ditentukan oleh beberapa hal, mulai dari spesifikasi, fitur, hingga variasi. Kualitas dapat diperoleh dari adanya efisiensi dan kedisiplinan dalam keseluruhan proses produksi, mulai dari tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Yang kedua, cost atau biaya, yang berkaitan dengan biaya produksi serta pengiriman suatu produk atau jasa sehingga sampai ke tangan konsumen. Biaya tersebut akan menimbulkan biaya lainnya, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Aspek satu ini mengaruhi beberapa besar daya jual barang atau jasa beserta dengan profitabilitas barang atau jasa yang dipasarkan tersebut bagi produsen. Yang ketiga, pengiriman, yang termasuk di dalamnya pengantar suatu barang jadi jasa kepada konsumen dalam waktu, jumlah, dan tempat yang telah ditentukan. Keberhasilan pengiriman didukung oleh inventaris, panjangnya waktu produksi, dan kapasitas yang tersedia. Semua hal tersebut berpengaruh oleh bagian produksi, rencana dan jadwal produksi yang tepat, waktu, dan menentukan performa pengiriman dari sebuah kegiatan bisnis. Jawaban kedua, seperti yang kita ketahui, di dunia yang dinamis dan berkembangnya pesat ini, digital tahun 2022, marketing menjadi yang terdepan dalam membuat perbedaan dalam banyak hal, khususnya dunia digital dan internet. Semakin kamu bisa merencanakan ke depan, semakin baik kamu merasakan siap untuk mengelola perubahan tersebut seketika terjadi. Lalu bagaimana tren digital marketing di tahun 2002? Prediksi tren digital marketing selanjutnya adalah membuat iklan terprogram atau programatik advertising, berarti menggunakan AI untuk mengotomatiskan pembelian iklan sehingga kamu dapat menargetkan audience yang lebih spesifik. Jika kamu ingin menonjolkan dari tahun 2022, kamu perlu mempersonalisis pemasaran itu, berarti konten, produk, email, dan lainnya yang dipersonalisasi dengan ketersediaan data seperti riwayat pembelian, perilaku konsumen, dan tautan yang diklik. Konten kostum tidak pernah semuanya. Ini yang bagian ketiga, strategi pemasaran 4 meliputi price, harga, produk, promotion, promosi, dan price distribusi. Produk, di sini akan menjelaskan produk untuk bisa unggul dari kompetitor. Perusahaan harus membuat produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan. Produk yang diluncurkan di pasar tentu saja harus memenuhi keperluan, kemauan, dan harapan konsumen. Harga atau poin selanjutnya,
Dalam strategi pemasaran 4P ada price atau harga. Penentuan harga produk juga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran karena bisa mempengaruhi permintaan dan penjualan di pasar. Promosi produk yang berkualitas tidak akan terjual jika tidak dilakukan promosi. Promosi merupakan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan mengkomunikasikan produk atau perusahaan Anda kepada audiens. Distribusi Flyers dalam hal ini adalah tempat di mana konsumen bisa mendapatkan produk Anda. Tempat produk Anda distribusikan bisa berupa franchise, menawarkan produk di lokasi yang tepat dan target marketnya sesuai dengan tujuan dari strategi ini. Yang keempat, penting menciptakan kepuasan pelanggan karena dalam pembangunan sebuah usaha, hal yang penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Dengan begitu, akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan mencari produk Anda. Yang 8 dimensi antara lain yaitu kinerja merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti core produk dari suatu produk, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dan penggunaan. Daya tahan berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Semakin lama daya tahannya, tentu semakin awet. Produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau cepat diganti. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukan cacat pada produk ini. Semacam janji yang harus terpenuhi oleh produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. Yang keempat, fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau opsian bagi konsumen. Fitur bisa meningkatkan kualitas produk jika kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang kelima, reliabilitas keandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Yang keenam, estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model, desain yang artistik, warna, dan sebagainya. Berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Jawaban ketujuh, kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk, biasanya karena kurangnya pengetahuan pembelian akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama, merek, iklan, reputasi, perubahan, maupun negara pembuatnya.
Yang kedelapan yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak atau sulit diperbaiki. Nomor 6, ada 4 manfaat mutu, yaitu memberikan kepuasan pelanggan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Yang ketujuh, pengertian ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek adalah kekuatan dari suatu merek. Dengan merek yang kuat, sebuah perusahaan bisa mengelola aset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, meluaskan pangsa pasar, menentukan harga premium, membatasi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut perspektif konsumen, ekuitas merek adalah sebuah respon atau tanggapan dari konsumen terhadap suatu produk. Yang kedelapan, keunggulan ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek menguatkan program memikat para konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. Promosi memberikan insentif untuk mencoba rasa baru atau menggunakan baru akan lebih efektif jika mereka itu dikenal dan jika tidak ada kebutuhan untuk mengurangi kebimbangan konsumen terhadap ekuitas merek. Yang kedua, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang ketiga, memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Kelemahan ekuitas merek, nama merek tidak menjadi sangat teridentifikasi pada produk apapun. Integritas dan persaingan merek yang dipertanyakan. Kelemahan merek lainnya nantinya bisa dijadikan acuan bagi pihak perusahaan untuk tetap melakukan infosa terhadap produknya. Sekian penjelasan video bagian B dari saya. Ucapkan terima kasih.